Shalom semuanya. Tidak terasa kita sudah sampai di penghujung akan tahun ini, udah bulan Desember. Dan ini adalah hari terakhir kita Praise and Worship di tahun ini, saudara. Ini penutupan, saudara. Tepuk tangan untuk setiap penyembah-penyembah yang setia dan tetap kuat sepanjang tahun terus menyembah dan memuji Tuhan. Saudara, sekarang kan waktunya ini mendekati Natal ya, saudara ya. Siapa yang di rumah sudah mendekor rumahnya dengan hiasan-hiasan Natal? Pasti banyak. Wah, Cirere langsung angkat tangan. Terutama Sofi ini, saudara. Bulan November udah semangat banget. Waduh, saya mau beli pernak-pernik. Pernah diceritakan kan sampai bisa menjadi bahan khotbah di tempat ini. Beli pernak-pernik semuanya. Udah suasana Natal. Karena nggak tahu kenapa ya, perasaan saya rasa semuanya lah. Gak cuman umat Kristen, semuanya seneng kalau masuk bulan Desember. Kenapa? Libur, saudara. Yang pasti itu, ya. Terus suasananya itu beda. Kita ini bisa merasakan sesuatu yang ada sukacita. Bulan Desember itu adalah bulan sukacita, saudara. Kita semuanya udah menyiapkan semuanya. Saya kalau di rumah setiap hari, setiap pagi, saya kan senangnya kan ngopi, minum pagi-pagi itu, saudara. Cemilan, roti, biskuit, kopi. Saya selalu nyetel, saudara. Wah, udah Desember, saya nyetel lagu-lagu Natal. Rasanya itu damai gimana gitu, saudara. Saudara nggak percaya? Coba lakukan di rumah. Sediain teh, bangun pagi-pagi, biskuit, nyetel lagu Natal. Nikmat, saudara. Ya, sebulan sukacita. Benar, saudara? Saudara, dan ada lagu Natal itu yang selalu dinyanyikan. Apa biasanya, saudara? Kita biasanya nyanyi Selamat Hari Natal. Tapi kalau lagu internasional itu ada sebuah lagu yang sangat luar biasa. Pak Ridwan pernah menceritakan di tempat ini. Apa namanya? Joy to the World. Joy to the World. Kenapa joy to the world? Karena memang ini adalah hadiah terindah. Tadi kita menyanyikan waktu kecil, kita merindukan apa? Hadiah yang indah dan menawan. Tapi seringkali kita ini melupakan esensi Natal itu, saudara. Sofi nggak ketinggalan, saudara. Anak-anak juga nggak ketinggalan. Mau Natal, aku mau, ini kan mau Natal, Pak, Ma. Aku mau hadiah dari Papa Mama. Boleh ya? Boleh. Karena apa? Karena ada sukacita yang mau kita bagikan, saudara. Sofi juga nggak mau ketinggalan, belum dapat hadiah. Aku mau membelikan hadiah untuk diriku sendiri ya. Hadiah Natal. Wah, itu bahaya, saudara. Gak boleh ditolak. Memberikan untuk diri sendiri, saudara. Aku mau hadiah untuk diriku sendiri di hari Natal ini. Memberikan reward. Aku sudah kerja selama tahun ini. Iya, saudara. Suami kalau ada istri yang seperti itu, iya aja, saudara. Jangan ditolak. Sepanjang tahun, saudara. Sepanjang tahun udah akhir tahun. Iya aja, udah. Percaya itu adalah hadiah yang terbaik. Tapi jangan lupa hadiah yang terbaiknya bukan yang itu. Itu anak kecil, saudara. Hadiah yang menawan. Tapi kita mau merenungkan hari ini. Saya ajak setiap kita. Ada hadiah yang terindah loh. Yang Tuhan, Bapa kita sudah beri. Merelakan anaknya yang tunggal. Bukan untuk dianugerahi seperti apa? Untuk disiksa dan dihina. Tapi itu adalah karya keselamatan untuk kita semua. Mari berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus dan Bapa yang setia. Ada perjanjian keset, perjanjian kasih setia Tuhan. Saudara, kembali lagi. Joy to the world. Saudara, ini diciptakan oleh Isaac Watts. Ini adalah seorang pastor dari Inggris pada abad ke-18. Dia adalah seorang pemusik. Dan dia menuliskan lagu ini diilhami dari Mazmur 98. Saudara boleh baca Mazmur 98. Itu berkata, joy to the world, the Lord is come. Bisa ditampilkan teksnya? Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her king. Ya, saudara, lagu ini dikatakan, joy to the world, the Lord is come.
Waktu itu saya ini nggak terlalu mengerti musik ya saudara ya sebenarnya, permainan musik. Tapi Pak Ridwan waktu itu berkata, lagu ini adalah sangat luar biasa. Bukan hanya dari kata-katanya yang indah, tapi dari rangkaian nadanya aja luar biasa. Saudara, joy to the world, the Lord is come. Lagunya itu dari apa? Do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Dari yang tertinggi turun ke nada yang terendah. Itu menunjukkan apa? Bahwa Tuhan, Juru Selamat kita datang dari surga turun ke bumi untuk apa? Untuk menyelamatkan kita. Memberikan berita apa? Sukacita. Joy to the world. Let heaven and nature sing. Karena apa? Karena kita menerima yang namanya keselamatan yang dari Tuhan. Joy to the world. Dari surga turun ke bumi. Kita menyanyikan surga menyentuh bumi, surga memeluk bumi. Ini sudah dilakukan saudara. Saat Yesus datang ke dunia ini. Ini adalah surga turun ke bumi. Joy, sukacita itu Tuhan berikan. Mari saudara, kita harus menyanyikan joy itu. Dan saudara, nada berikutnya, let earth receive her king. Itu selalu naik saudara. Kalau nggak salah, sol, la, la, si, do kalau nggak salah. Naik, menaik lagi. Dari surga turun ke bumi. Itu kita harus memberikan pujian kembali lagi kepada Tuhan. Let heaven and nature sing. Mari saudara, jangan melupakan hari ini. Kalau kita merayakan Natal, jangan cuma baju yang baru, sepatu yang baru mungkin, atau pesta apapun itu. Tapi biar kita menikmati sukacita surga itu. Apakah itu ada dalam hidup kita? Atau kita masih nggak bisa bersukacita? Aduh, sudah Natal, sudah mau tahun baru lagi, hidupku kok gini-gini aja. Tuhan Yesus kok belum menolong aku? Jangan saudara, ini waktunya kita bersuka, memberikan pujian buat Tuhan. Terima kasih Tuhan, mengucap syukur karena hadiah yang terindah itu sudah datang. Amin saudara. Saudara, hari ini kita mau belajar dari tokoh suami istri, yaitu Elisabet dan Zakaria. Ini adalah orang yang sangat luar biasa saudara. Kita mau baca sama-sama dalam Lukas 1 ayat 5 sampai 7 aja. Saya baca saudara ya. Lukas 1 ayat 5 sampai 7. Pada zaman Herodes Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Next. Ada kata apa? Tetapi ayat 7. Tetapi itu biasanya apa saudara? Tetapi itu adalah kata sambung kalau dalam bahasa Indonesia untuk kebalikannya keadaan dari yang sebelumnya diceritakan. Tadi dikatakan kan, dia adalah keduanya adalah benar di hadapan Allah, hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak punya anak, sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Saudara, ini ada seorang imam yang bernama Zakaria dan istrinya adalah Elisabet dari keturunan Harun, keturunan imam. Dan Tuhan sendiri berkata, mereka ini keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Orang yang baik bukan baik hanya di mata manusia, dia adalah orang yang benar di hadapan Tuhan. Tetapi dia mengalami seolah-olah keadaan yang tidak enak. Dia belum mempunyai anak. Istrinya dikatakan istrinya mandul. Tapi kita mau belajar sesuatu dari pasangan ini. Sampai lanjut umurnya dikatakan, dia tetap didapati benar dan tidak bercacat di hadapan Tuhan. Saudara, ini adalah satu kunci saudara.
untuk kita bisa memperoleh yang namanya janji Tuhan. Saya baca di Google, saudara. Sekarang semuanya cari Google, saudara. Elisabeth itu artinya itu menerima janji Tuhan, saudara. Coba bayangkan seseorang yang mempunyai arti yang namanya menerima janji Tuhan. Tapi dalam kehidupannya, dia sampai lanjut umurnya, dikatakan tuh. Dan keduanya telah lanjut umurnya. Tapi belum mau menerima yang namanya janji Tuhan. Saudara, biasanya perempuan, saudara, kan ini kata Pak Ridwan ya saudara ya, kata Pak Ridwan saudara. Tapi memang biasanya seperti itu. Kan banyak itu kata-katanya harus keluar banyak, saudara. Istri Ayub aja nggak tahan loh, saudara. Dia ngomongin, hidup kita kok susah seperti ini. Sangkali Tuhan aja, sangkali Tuhan aja, saudara. Tapi Elisabeth enggak, saudara. Walaupun dia belum menerima akan yang namanya janji Tuhan, tapi dia tidak pernah memperkatakan yang jelek. Ngompori mungkin si siapa? Imam Zakaria. Udah ngapain kamu pelayanan? Kamu pelayanan segitunya juga kita, masa Tuhan lupa sama kita? Kita nggak punya anak. Rahimku mandul. Ngapain ikut Tuhan? Enggak, saudara. Karena apa? Karena ada perkataan di ayat 6 tadi. Keduanya hidup benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan dengan apa? Tidak bercacat, saudara. Ajaib, saudara. Berarti yang pertama kita harus ingat, kita tidak boleh, dia tidak apa? Mengomel. Enggak apa? Enggak mengomel. Biasanya kalau janji Tuhan belum datang kita ngomel enggak, saudara? Ngomel, pundung. Orang itu seringkali kalau janji Tuhan enggak datang, yang disalahin siapa? Tuhan. Oh, lucu, saudara. Aneh gitu. Enggak datang, belum dapat sesuatu yang sesuai harapannya. Mungkin belum mendapatkan berkat yang sesuai harapannya, yang disalahin Tuhan. Aku sudah PW setiap hari. Saya sudah streaming setiap hari. Setiap berkat dari hamba-hamba Tuhan aku terima. Katanya terima kelimpahan. Katanya ada kesembuhan. Kok aku belum menerimanya? Saudara, mengomel. Saudara. Belajar, jangan mengomel. Katakan kiri kananmu, jangan mengomel. Kalau kita belum menerima janji Tuhan, jangan mengomel. Berusaha untuk hidup benar dan tidak bercacat di hadapan Allah. Karena kalau belum indah itu belum waktunya, saudara. Ya, Elisabeth dan Zakaria menanti dengan tekun. Dia tidak mengomel dan tidak berkeluh kesah, saudara. Saudara, kalau ada yang nggak mungkin dong. Masa kita yang namanya manusia, kalau yang namanya kecewa kan ada. Ya betul, pasti yang namanya manusia ada yang namanya kecewa dan lain sebagainya. Tapi saudara, kita harus ingat, kita harus menjadi orang yang cepat sadar dan cepat meminta ampun. Supaya apa? Supaya kain kita ini putih lagi, saudara. Jangan sampai engkau kotori jubahmu. Di Wahyu dikatakan engkau ini harus membasuh jubahmu. Supaya nanti saat kedatangan Tuhan yang kedua kali, Tuhan dapati baju kita ini nggak kotor, saudara. Di Wahyu terakhir, saudara, dikatakan ayat berapa saya lupa itu. Engkau harus terus membasuh jubahmu. Kita baca dalam Yakobus 5 ayat 16. Yakobus 5 ayat 16. Kalau kita sering kecewa, kita sering mengomel, jangan lupa kita ini harus cepat mengaku dosa. Dikatakan seperti ini, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan. Supaya apa? Supaya kamu sembuh. Sebab apa? Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya, saudara. Saat kita tidak hidup benar di hadapan Tuhan, doa kita ini kurang besar kuasanya. Karena di sini katakan doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan
sangat besar kuasanya. Coba kalau kita ngomong, doa orang yang tidak benar, walaupun dengan yakin didoakan, tidak besar kuasanya, saudara. Jadi yang pertama, kalau kita pengen doa kita didengar oleh Tuhan, kita harus apa? Berusaha hidup benar di hadapan Tuhan. Memang itu adalah sesuatu yang tidak mungkin. Gak mungkin kita orang hidup tidak pernah salah. Ada yang tidak pernah salah? Coba angkat tangan. Gak ada, saudara. Mau pendeta sekalipun, tidak ada, saudara. Tapi yang Tuhan mau, biarlah kita, saat kita berdosa, saat kita melakukan kesalahan, kita tepat berbalik kepada Tuhan, langsung mengaku dosa. Itu seperti apa? Kita membasuh jubah kita menjadi putih lagi. Sehingga saat Tuhan datang ke dunia ini, dia dapati jubah kita ini bersih, tidak bernoda dan tidak bercacat. Ya, saudara, itu yang pertama, saudara. Yang kedua, yang ajaib dari Zakaria ini, kita mau baca dalam Lukas 1 ayat 8 sampai 13. Zakaria ini tetap melakukan tugasnya sebagai imam. Tidak berkeluh kesah, tetap melakukan apa yang menjadi bagiannya dengan tekun dan setia, saudara. Ya, ayat 8 sampai 13. Ya. Pada suatu kali waktu tiba giliran rombongannya, Zakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Sebab ketika diundi sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Next. Sementara itu seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Saudara, di sini dikatakan Zakaria ini melakukan tugasnya dengan tekun dan setia. Dan saudara, seorang imam harus hidup bersih dan tidak bercatat saat dia membawa akan korban bakaran masuk ke ruang suci itu. Dia harus kudus dan perkenanan Tuhan turun atas hidupnya. Sebab apa? Kalau enggak, saudara, imam itu bisa mati di tempat istilahnya. Makanya ada yang namanya lonceng di kaki imam dan ada apa? Tali, saudara. Saya pernah dengar siapa yang berkata itu, imam itu diikat dengan tali saat dia masuk ke dalam ruang kudus. Kenapa? Barangkali, saudara, dia tidak berkenan di hadapan Tuhan, bisa-bisa langsung disambar dan mati seketika. Kalau mati, saudara, ngeluarinnya apa? Ditarik. Talinya ditarik. Kalau udah nggak ada bunyi, kerincing gitu. Teman-temannya dengerin. Waduh, jangan-jangan dia sudah meninggal. Nah, saudara, Imam Zakaria ini masuk. Dia harus terus membuat hidupnya ini harus hidup benar dan tidak bercacat. Dia melakukan dengan segenap hati sampai perkenanan Tuhan itu terulur. Dan waktu ini, saudara, waktu Imam Zakaria masuk, tiba-tiba tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu, ia terkejut dan menjadi takut. Takut apa, saudara? Takut disambar. Jangan-jangan ini waktunya dia mati hari itu. Next. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, jangan takut, hai Zakaria. Sebab apa? Sebab doamu telah dikabulkan, dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu. Dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Saudara, kita ini gak pernah tahu waktu Tuhan itu kapan yang terbaik. Tapi kita percaya, kita selalu menyanyikan lagu. Ada Tuhan itu memberikan waktu yang tepat untuk setiap kita. Yang kita harus lakukan apa? Kita harus terus berjaga-jaga. Lakukan semuanya, pelayanan kita, pekerjaan kita, tugas kita lakukan dengan segenap hati. Yang pertama, jangan mengomel. Yang kedua, jangan pernah ada yang menghentikanmu. Kemarin kita belajar waktu tema akhir tahun,
unstoppable generation. Artinya apa? Generasi yang tidak terhentikan. Artinya apa saudara? Jangan ada yang menghentikan engkau. Mungkin engkau belum melihat janji Tuhan digenapi. Ini udah akhir tahun kok janji Tuhan belum digenapi. Dikatakan, we are unstoppable generation. Jangan ada yang menghentikan. Jangan undur dari hadapan Tuhan. Justru kita harus terus giat melayani Tuhan. Terus mencari wajahnya. Belajar hidup benar dan tidak bercacat di hadapannya. Karena pada waktunya, kalau waktu Tuhan itu sudah datang, seperti Zakaria, waktunya diundi, kok tiba-tiba dia yang harus bertugas. Dan ada malaikat hadir dan berkata, doamu telah dikabulkan. Saudara, kalau kita tidak belajar hidup benar di hadapan Tuhan, mungkin kita tidak akan pernah bisa menerima, melihat yang namanya janji Tuhan ini nyata dalam hidup kita. Coba bayangkan kalau Zakaria, dia mengomel, dia tidak mau hidup benar. Udahlah Tuhan, capek, aku sudah tua, engkau gak ngasih aku anak. Pundung saudara ceritanya. Capek, aku malas jadi imam. Saudara, dia tidak akan, padahal Tuhan menentukan bahwa kabar baik itu, kabar sukacita, kabar joy itu harus diberitakan di ruang suci itu. Tidak ada yang lain, harus diberitakan di ruang suci. Artinya apa? Zakaria harus masuk ke ruang suci itu. Kalau dia pundung, dia tidak melakukan tugas keimamannya, dia tidak akan pernah mendengar yang namanya berita sukacita itu. Dan mungkin dia juga bisa mati sebelum dia mendengar berita sukacita yang Tuhan beri. Janji Tuhan itu. Mari saudara, kita hari-hari ini merenungkan setiap kebaikan Tuhan. Di akhir tahun, mungkin ada hal yang belum digenapi, mungkin kau sakit belum disembuhkan. Mungkin ada janji untuk keluargamu yang belum terjadi. Keluargaku gak dipulihkan. Saya mau ajak, jangan capek, jangan lelah, jangan berhenti, jangan undur dari hadapan Tuhan. Karena waktunya, sedikit waktu lagi, janji itu akan digenapi dalam hidupmu. Tuhan tahu waktu yang tepat. Tuhan tahu waktu yang terbaik untuk setiap kita. Saudara, kita mau baca dalam Ibrani 10 ayat 35 sampai 39. Ibrani 10 ayat 35 sampai 39. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Sekali lagi, jangan kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar apa? Upah yang menantinya. Saudara, next. Sebab kamu memerlukan ketekunan. Garis bawahi, ketekunan. Supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikannya itu. Next. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi. Katakan ke kiri kananmu, sedikit waktu lagi. Sedikit waktu lagi. Ya, tetap tekun. Dan ia akan datang. Sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Tepok kiri kananmu, jangan mengundurkan diri. Sedikit waktu lagi saudara. Siapa yang pengen dapat upah yang besar? Kita ini sudah jalan, sudah terlalu jauh saudara. Sudah terlalu jauh. Firman Tuhan berkata, sedikit lagi. Tetap bertekun di dalam Tuhan. Jangan kalah dengan keadaan saudara. Apapun keadaanmu hari-hari ini, tetap bertekun. Basuh jubahmu. Basuh terus jubahmu. Kalau engkau mengalami kekecewaan, basuh Tuhan, ampuni. Karena apa? Ingat, upah yang besar sedang Tuhan sediakan untuk orang yang apa? Orang yang tekun, orang yang setia, dan orang yang tidak mengundurkan diri. Saudara, mari kita saling mengingatkan akhir tahun ini. Ingetin
Kalau ada temanmu yang berkeluh kesah, sedikit waktu lagi loh. Di Ibrani kamu baca ini. Catat ya saudara, Ibrani 35, Ibrani 10 ayat 35 sampai 39. Catat saudara. Untuk mengingatkan setiap kita. Jangan undur dari hadapan Tuhan. Saya percaya, sukacita Natal sudah Tuhan berikan. Joy to the world. Berita baik, kabar baik Tuhan nyatakan. Kalau apapun yang kau alami sepanjang tahun ini, renungkan kebaikannya. Ada kabar baik yang Tuhan berikan untuk setiap kita dan untuk kita menikmati. Amin saudara. Siap menerima berkat Natal? Siap menerima yang terbaik yang dari Tuhan? Saya mau ucapkan selamat Natal, selamat tahun baru. Sampai ketemu tahun depan. Tuhan Yesus memberkati. Iya, hari terakhir ini saya ajak kita masing-masing doa ya. Karena besok minggu kan biasanya udah nggak ada PW. Terus Seninnya udah nggak ada PW. Sampai nanti baru tanggal 9 ya, tanggal 9 kita mulai lagi. Jadi hari ini saya ajak kita masing-masing berdoa pribadi demi pribadi ya. Yang pertama doanya pribadi ini ya, kamu boleh ucapkan dengan keras, kamu boleh ucapkan dengan pelan-pelan, tapi jangan doa di dalam hati, ngerti nggak? Sering kan kita doa dalam hati. Hari ini saya mau mulut kita dipakai untuk berdoa, nggak usah keras nggak apa-apa, tapi harus keluar ya, keluar. Minta apa sama Tuhan, yang pertama kali ucapkan syukur sepanjang tahun ini dipeliharakan Tuhan. Sekalipun dalam tahun 2022 ini kan pasti kita mengalami up and down ya. Kita mengalami perkara-perkara yang tidak enak, tapi banyak kita mengalami pertolongan Tuhan. Nah, itu kita harus ucapkan syukur. Doa yang kedua, kita minta ampun sama Tuhan. Kalau kadang-kadang kita tuh gerutu, ya kalau misalnya menghadapi sesuatu, bagaimana kita beresan sama Tuhan lah untuk akhir tahun ini, beresin diri, duduk anak, minta diingatkan oleh Roh Kudus apa-apa yang sudah kita lakukan selama tahun 2022 sampai menyakitkan hati Tuhan. Kita gerutu, kita males ya. Dimana baca Alkitab mungkin males, apalagi PW mungkin males ya. Nah, minta ampun sama Tuhan, pemberesan ya. Ya, hari ini adalah hari pengucapan syukur. Yang kedua, hari pemberesan diri kita di hadapan Tuhan. Yang ketiga, tadi kan Freddy katakan bahwa mungkin kita ngomel karena Tuhan itu belum menepati janjinya, kok lama sekali dan sebagainya. Itu kita minta ampun untuk semuanya. Karena firman Tuhan dikatakan tidak lama lagi, bahkan dikatakan sedikit waktu lagi ya. Jadi kita tahu bahwa sedikit waktu lagi itu Tuhan itu sudah datang dan Tuhan tidak akan menangguhkan kedatangannya. Ini memang berbicara ya, berbicara tentang kedatangan Tuhan di awan-awan ya. Ibrani 10 ayat 37 ini bicara tentang kedatangan Tuhan di awan-awan. Jadi kalau kita tahu bahwa bahkan dikatakan sedikit, sangat sedikit ya. Kalau sudah sedikit itu ya sedikit. Kalau sangat sedikit itu benar-benar sebentar lagi itu Tuhan datang dan tidak akan menangguhkan kedatangannya. Tapi hari ini saya mau sampaikan, biar ayat ini coba ditayangkan lagi. Biar ayat ini berlaku buat kita yang mengatakan sebab sedikit, bahkan sedikit waktu lagi Tuhan datang buat menolong kita ya. Yesus datang untuk mengangkat kita di atas awan-awan. Sedikit lagi, bahkan sangat sedikit lagi Tuhan datang buat menolong kita dan menggenapkan semua janjinya. Amin. Walaupun janjinya itu sesuatu hal yang
wah kayaknya perhitungan kita nggak mungkin. Tapi ingat Ibrani 10 ayat 37 ya. Sedikit bahkan sangat sedikit waktu lagi Tuhan itu datang buat menolong saudara dan saya. Amin. Nah itu saja yang kita akan kita akan doakan supaya kita menutup PW pada hari ini, hati kita lepas dari semua dosa-dosa yang lama ya. Karena kita akan memasuki sesuatu hal yang baru, kita minta pimpinan Tuhan. Sekarang ini tanggal berapa sih? 18, 17, berarti masih 13 hari lagi ya. Masih 2 minggu lagi, minta selamat 13 hari ini Tuhan pimpin kita sampai menginjak tahun depan bersama dengan Tuhan ya. Yuk kita mulai berdoa. Kita nyanyikan satu lagu yang lagu lama sekali. Yesus Tuhan dengar doaku. Ya. Kita nyanyikan dengan segenap hati, kita katakan Yesus Tuhan dengar doaku. Ya. Nyanyian. Ya.
kasih selamat di sana selama 2 minggu Tuhan, 3 minggu Tuhan. Supaya Kau beri daya tahan untuk hamba-Mu dan anak-anakku, cucu-cucuku, tidak ada sakit Tuhan, tidak semuanya sehat oleh Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesusku, terima kasih Tuhan, terima kasih. Siaran namanya Sangkatara Makaya Sikatara. Terima kasih Tuhan Yesusku, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesusku, terima kasih. Terima kasih untuk apa yang Kau mau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kiara namanya Sikatara Makaya Tara Makaya Sikatara. Bapa, kami tahu Kau ada di tempat ini dan Kau mendengar akan permohonan ampun atas diri kami ya Tuhan. Ampuni kami kalau kami seringkali menyakitkan hati-Mu. Sering ada pemberontakan dalam hidup kami. Seringkali kami kecewa kepadamu sepanjang tahun Tuhan. Karena merasakan doa-doa kami hanya sampai di langit-langit dan tidak tembus kepadamu. Sedangkan Kau lebih tahu yang terbaik buat kami. Ampuni dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Jangan berhenti untuk mendidik hidup kami. Engkau sudah memberikan perlengkapan 7 roh-Mu Tuhan. Biarlah 7 roh-Mu ini akan menjadi pedoman dalam hidup kami. Ruah Yahweh, Ruah Hekomah, Ruah Binea, Ruah Etsa, Ruah Geborah Tuhan, Ruah Yahweh Daat Tuhan, Ruah Yahweh Yeret. 7 roh-Mu ini biarlah meliputi hidup kami. Kau pimpin akan hidup kami sepanjang tahun 2023 Tuhan, untuk dapat mencapai garis akhir. Bapa, kami berdoa masa-masa yang ada saat ini adalah masa libur Tuhan. Banyak anak-anak-Mu yang berlibur bersama dengan keluarganya. Anugerah-Mu turun atas seluruh anak-anak-Mu yang berlibur Tuhan. Hamba minta di dalam nama-Mu, beri kekuatan, beri kesehatan, beri pimpinan-Mu, pulang pergi dengan selamat. Kami berdoa saat ini ya Tuhan, yang anak-anak-Mu yang saat ini sedang retreat, anak-anak LG, biarlah lawatan-Mu terjadi untuk anak-anak LG ini ya Tuhan. Sehingga pulang dari retret mereka menjadi mempunyai kehidupan yang baru di hadapan. Mereka mempunyai sesuatu yang luar biasa, menjadi generasi yang tak terhentikan untuk menghadapi akan tahun depan ini. Mohon kekuatan kesehatan yang sempurna, biar mereka dapat menyelesaikan tugas dengan baik. Terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur karena Kau sungguh amat sangat baik. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih setia-Mu. Kami mohon pimpinan untuk kota ini, untuk tempat ini Tuhan yang akan ditinggalkan oleh beberapa anak-anak-Mu. Dan PW sedang libur, PA libur,
persekutuan libur. Tapi kami tahu Engkau tidak pernah libur untuk melakukan perkara yang ajaib terhadap tempat ini. Terima kasih untuk pemeliharaan. Kau akan kirimkan malaikat untuk menjagai tempat ini ya Tuhan. Terima kasih untuk semua dan semuanya. Segala puji, hormat dan syukur kami naikkan di hadapan-Mu untuk sepanjang tahun ini ya Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita masuk dalam pengurapan. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah pengurapan hari ini berlaku terus dalam hidup kami. Biarlah urapan ini masuk dalam mata kami, telinga kami, bibir, mulut kami, dan hati kami ya Tuhan. Semua yang tidak baik dalam hidup kami Engkau terus kikis habis Tuhan. Kau yang akan mengurapi tangan kami dan kaki kami. Engkau pimpin kami untuk kami boleh melakukan perkara-perkara yang ajaib dalam hidup kami. Berjalan menjadi generasi yang tak dapat dihentikan oleh siapapun juga. Tetap mencintai Engkau lebih dari semuanya. Mendekatkan hati kami hanya kepadamu. Mempunyai kairos dan dapat menangkap kairos-Mu Tuhan. Punya hati yang bijaksana, kepandaian. Terima kasih Tuhan. Kau memberikan kepada kami juga roh nasihat. Roh yang mencintai-Mu Tuhan, mendahulukan Kau lebih dari semuanya. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Kami juga berdoa saat ini Tuhan, untuk bangsa dan negara kami, untuk keadaan cuaca saat ini yang tidak menentu. Kami percaya Tuhan, penyertaan-Mu sempurna atas kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, selamat berlibur, selamat bersukacita dengan para keluarga. Selamat menikmati akan segala sesuatu. Tuhan memberkati kalian semuanya. Sampai ketemu tahun depan.